Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dengan NIM 08011282323044. Di video kali ini saya akan menjelaskan, uh, lebih tepatnya menjabarkan tentang jawaban dari LAMSOL bab 3, software dan sistem operasi. Untuk soalnya ialah buatlah penjelasan mengenai perintah-perintah komen CMD minimal 15 perintah beserta contohnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan 17 perintah yang dapat langsung dicoba di CMD sendiri. Langsung saja yang pertama, fungsi CD. Fungsi CD itu digunakan untuk ke suatu direktori tujuan. Nah, misalnya di sini karena ini sudah di C dan di users, saya ingin masuk ke direktori user, maka tulisannya cd spasi user lalu di enter. Nah, artinya ini sudah masuk ke direktori atau foldernya dari C, kemudian di users dan di user. Nah, kalau di file gini. Untuk perintah selanjutnya adalah cd titik titik. Nah, perintah cd titik titik adalah perintah untuk kembali ke direktori satu level yang berada di atasnya. Nah, misalnya kalau misalnya saya mengetikkan cd titik-titik di sini, maka akan menampilkan direktori di atas atau sebelum direktori user ini sendiri, yaitu direktori users. Saya coba enter, dan ya, dia berada di direktori users. Selanjutnya saya kembalikan lagi. Untuk perintah selanjutnya itu adalah dir. Nah, dir ini sendiri adalah perintah yang digunakan untuk melihat susunan file di direktori tertentu. Nah, misalnya saya mengetikkan dir di sini, maka seharusnya yang muncul adalah direktori-direktori yang ada di direktori user ini. Saya coba enter, dan dia menampilkan beberapa direktori yang ada di direktori user sendiri. Untuk mengeceknya dapat dilihat di sebelah kanan, yaitu di file komputer ini sendiri. Ada .spss, ada contacts, ada desktop, documents, downloads, favorites, links, music, OneDrive, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya perintah yang keempat yaitu MD. MD sendiri adalah perintah untuk membuat folder. Perlu diketahui, untuk membuat suatu folder tentu kita terlebih dahulu menentukan nama folder. Jika folder yang akan dibuat mengandung namanya mengandung spasi, maka harus diberi tanda petik. Langsung saja saya contohkan, misalnya saya membuat, di sini sudah muncul folder LAMSOL. Tapi kalau misalnya saya mau bikin folder LAMSOL bonus, maka saya harus menggunakan tanda petik seperti ini. Saya coba enter, begini. Karena kalau misalnya nggak pakai enter, akan terjadi error. Selanjutnya yaitu RD. Nah, RD ini merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus suatu folder. Misalnya dari folder yang ada di folder user ini, saya ingin menghapus folder bonus.
maka saya mengetikkan rd spasi bonus, enter. Nah, folder bonus di file sudah hilang, artinya sudah terhapus gitu. Selanjutnya perintah yang ke-6 adalah rename. Rename seperti namanya merupakan perintah yang digunakan untuk mengganti nama dari suatu folder. Saja saya contohkan, misalnya saya ingin mengganti nama folder Lamsol menjadi jawaban Lamsol gitu ya. Untuk mengetikkan di cmd, rename spasi tanda petik Lamsol, tanda petik lagi, spasi, tanda petik, jawaban Lamsol, tanda petik. Oke, ini artinya cmd membaca terdapat instruksi rename dari folder Lamsol menjadi folder jawaban Lamsol. Saya akan coba enter. Nah, sudah terganti di sini. Folder Lamsol tadi sudah rename menjadi jawaban Lamsol. Itu. Selanjutnya perintah yang ke-7 adalah cd garis miring ke kanan. Nah, perintah ini merupakan perintah atau menu yang digunakan untuk mengembalikan ke direktori awal. Langsung saja saya contohkan. Saya coba enter. Nah, di sini. Jadi awalnya itu kan saya berada di C, di folder users dan di folder user. Ketika saya mengeklik atau mengetikkan perintah cd garis miring ke kanan, maka dia langsung kembali ke direktori awal, yaitu ke C gitu. Saya coba kembalikan lagi ke 8, yaitu move. Nah, perintah move ini digunakan untuk memasukkan suatu folder ke folder lainnya. Nah, misalnya klik saya buat file baru saja, misalnya. Dan di sini saya membuat 2 folder baru lagi, yaitu folder PTI dan folder kelompok 3. Nah, di sini saya ingin memasukkan folder kelompok 3 ke folder PTI. Caranya yaitu move, lalu ketikkan letak dari folder yang ingin dimasukkan. Kalau di sini berarti C user kelompok 3. Lalu ketikkan folder tujuan. Lalu enter. Nah, di sini udah nggak ada lagi folder dari kelompok 3. Folder kelompok 3 sudah masuk di folder PTI, seperti itu. Lalu untuk perintah selanjutnya, untuk perintah move tadi dapat juga digunakan untuk mengembalikan folder yang telah dimasukkan, gitu. Lalu selanjutnya perintah title. Perintah title ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah nama pada Windows title dengan nama yang baru. Jadi Windows title itu adalah judul yang terletak di sini. Nah, langsung saja. Misalnya saya ingin mengganti Windows title-nya menjadi record. Jadi saya di sini mengetikkan title spasi record lalu enter.
Nah, di sini title-nya sudah berubah. Selanjutnya date dan time. Nah, perintah date itu digunakan untuk menampilkan tanggal saat di program ini dijalankan. Dan di sini 23 November tahun 2023. Sebenarnya perintah date ini dapat digunakan juga untuk mengubah mengubah tanggal. Tapi karena kita tidak perlu mengubah tanggalnya, maka kita bisa klik enter satu kali. Selanjutnya yaitu perintah time, digunakan untuk menampilkan waktu saat program dijalankan. Saya coba enter 233341. Sama seperti perintah date, perintah time juga dapat digunakan untuk mengganti waktu yang sedang berjalan di komputer. Kalau tidak perlu mengganti, maka klik enter satu kali saja. Selanjutnya perintah CALC atau kalkulator, notepad, version, tree, color, dan cross. Dari perintah calc, langsung saja saya coba ketikkan CALC, maka seharusnya akan muncul kalkulator. Saya coba enter. Nah, kalkulator muncul gitu. Selanjutnya fungsi notepad, sama seperti fungsi calc, fungsi notepad digunakan untuk menampilkan aplikasi notepad. Saya coba gini. Selanjutnya fungsi perintah var. Var ini menampilkan version atau versi dari komputer yang sedang dipakai. Di sini dituliskan kalau komputer ini merupakan Microsoft Windows dengan versi yang ke-10. Selanjutnya perintah tree, perintah tree digunakan untuk menampilkan berbagai direktori dengan semua direktori yang ada di dalamnya dengan bentuk diagram pohon. Saya coba enter. Nah, ini merupakan direktori yang ada di dalam folder user. Selanjutnya perintah color. Perintah color merupakan perintah yang digunakan untuk mengganti warna dari font. Misalnya saya mengetikkan color spasi 4, maka font color dari teks akan berubah menjadi merah. Untuk mengetahui kode-kode warna dapat diketikkan color CR. Nah, di sini sudah tertera kode 0 untuk warna hitam, kode 1 untuk warna biru, kode 2 untuk warna hijau, dan seterusnya. Karena saya ingin mengembalikan warna teks menjadi warna putih, maka saya mengetikkan color spasi 7. Selanjutnya adalah perintah CLS atau close. Perintah CLS ini merupakan perintah yang digunakan untuk menutup atau menghapus layar. Maaf, bukan menutup tapi menghapus layar.
Saya coba enter. Nah, layar kembali menjadi bersih dan program-program tadi sudah tidak tertampil lagi di layar. Oke, mungkin sekian penjelasan saya untuk jawaban lab soal ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.